Akhirnya, film penutup fase 4 MCU Black Panther Wakanda Forever resmi tayang juga nih di bioskop. Menurutku, film Black Panther Wakanda Forever ini cukup berhasil membawa experience baru lagi nih di MCU. Karena film ini menjadi satu-satunya yang cukup emosional di fase 4 ini. Sehingga aku pun mampu merasakan rasa emosional dan empati itu sendiri. Untuk alur cerita di film ini cukup rapih, tidak bertele-tele, jadi langsung to the point aja. Mulai dari konflik hingga drama semuanya tertata sangat rapih. Walaupun di pertengahan aku ngerasa nih alurnya agak sedikit melambat sehingga membuatku sedikit boring. Namun itu nggak jadi permasalahan yang sangat mengganggu banget sih. Aku ngerasa film ini kurang pantas sih disebut sebagai sequel, karena aku ngerasa lebih layak aja disebut sebagai tribute kali ya. Karena di sini kita juga sekaligus mengenang dan menghormati Chadwick Boseman yang sudah meninggal 2020 lalu. Di sini kita dibawa ke dua dunia berbeda, yaitu daratan dan lautan. Yang aku suka semua porsinya di sini seimbang dan pas. Jadi nggak ada yang saling menonjol di sini. Semua kebagian porsi yang pas. Departemen artistik, set, kostum juara banget. Terasa sangat cantik untuk film superhero. Soal sinematografi pun luar biasa bagus banget. Scoring musik yang disajikan di film ini pun juga luar biasa dahsyat, ajib dan juara banget. Benar-benar sound design untuk film ini aku ancungin jempol banget. Bagus banget, benar-benar asik, apik dan menawan banget. Layak untuk mendapatkan gelar Oscar. Untuk action sequence, gak usah diragukan lagi ya kalau Marvel emang paling top markotop soal action. Walaupun actionnya sedikit dan kurang nendang, namun action sequence yang disajikan di film ini pun sudah cukup apik, unik dan fresh nih. Apalagi di beberapa scene dibalut dengan elemen air yang benar-benar bikin aku takjub banget. Namun sayangnya nih untuk babak ketiga aku ngerasa actionnya sedikit kurang nendang. Untuk para jajaran cast yang bertabur bintang ini, gak usah diragukan lagi ya guys, mereka semua bermain sangat ciamik pol. Yang aku lumayan highlight di film ini adalah performa dari Angela Bassett yang berperan sebagai Queen Ramonda nih, yang benar-benar memukau banget, bikin aku speechless. Pokoknya pecah banget, Queen Ramonda the best. Di sini pengenalan karakter baru seperti Namor dari Riri Williams pun sangat baik dan detail, singkat, padat dan jelas. Begitupun juga dengan karakter pendukung lainnya. Selain itu, kehadiran beberapa karakter pun bikin aku terkejut. Ya, kalian kalau nonton ntar ada cameo-cameo, kalian agak shock sedikit lah. Color palette dan tone warna yang disajikan di film ini pun cukup colorful sekali nih, sehingga terasa sangat cantik dan solid. Visual terasa cakep di sini. Untuk penggunaan CGI di sini sebenarnya sudah cukup baik ya, namun aku ngerasa nih di beberapa part efek CGI-nya itu terlihat sedikit kasar dan kurang halus ya, alias kurang smooth gitulah. Tetapi selebihnya CGI-nya terasa sangat halus dan sempurna. Overall, film Black Panther Wakanda Forever ini sangat worth it banget dan layak buat ditonton di bioskop. Walaupun gak sesempurna film yang pertama, namun aku bisa sebut film ini merupakan film terbaik MCU fase 4 ini yang sebelumnya masih kurang nendang dan terasa cukup memuaskan sih sebagai film penutup fase 4. Pokoknya cinematic experience-nya dapat banget, apalagi kalau kalian nonton di versi IMAX atau minimal Dolby Atmos, dan cukup memuaskan batin aku sih. Apalagi buat kalian penggemar MCU sepertiku, wajib banget ditonton dan gak boleh dilewatkan sama sekali. Oh ya, jangan lewatkan mid creditnya karena lumayan menarik sih. Dan ingat ya, hanya ada satu mid credit doang. Jadi kalau udah selesai mid, langsung bubar. Kasian itu petugas bioskopnya ya. Black Panther Wakanda Forever resmi tayang 9 November ini di bioskop.